Baik, selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman yang stay tune dalam video pembelajaran edisi online dari Pak Kiki. Sebelumnya salam kenal. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya. Baik, em, saya mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan untuk teman-temanku yang melaksanakan Hari Raya itu. Jadi dengan mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan kita bisa ketemu di minggu depan untuk membahas beberapa diskusi hangat. Ya, topik kita hari ini adalah mata kuliah kita adalah manajemen hasil pada industri perhotelan. Jadi seperti marwah yang di tempat institusi kita, tempat kuliah Anda saat ini, bahwa kita tidak hanya bersifat teoritis tapi juga kita bersifat praktis. Nah, praktis ini biasanya kita akan diskusikan atau mungkin Pak Kiki akan dorong ya teman-teman, sehingga rekan-rekan semua ke depan ya ada yang mengambil topik ini, karena topik ini sangat menarik karena outputnya atau hilirnya ada beberapa topik menarik untuk bisa dijadikan tesis ke depan, apalagi teman-teman bekerja pada industri perhotelan. Demikian pemabah saya. Jadi without further ado, let's continue it. Ya baik, di layar sudah terpampang bahwa kita akan melaksanakan topik dari segmentasi pasar dan targeting dalam manajemen hasil pada industri perhotelan. Saya tidak akan melangkah jauh muluk-muluk dulu terhadap praktik, tapi yuk kita pahami dulu tentang konsep atau segmentasi pasar dan target dalam manajemen hasil pada industri perhotelan ini dari beberapa sudut para ahli ya, karena teoritis juga penting ya. Ya, saya punya Philip Kotler di sini. Bahwa segmen di pasar dapat dibaca sendiri ya. Jadi menyasar kepada karakteristik ya, sehingga hotel kita mempunyai karakter dan gampangnya dalam mensegmentasi pasar ini dan kita gampang mencapai target. Sudah di-emphasize di bawahnya ya, nanti materi akan saya bagikan. Dengan segmentasi yang tepat dapat memakan strategi penetapan harga yang lebih spesifik dan relevan. Demikian ya, jadi beberapa contoh kasus di beberapa hotel dia mempunyai konsep-konsep yang tepat ya, gimmick-gimmick seperti retreat, dia juga memberikan pencitraan ya, untuk penjualan target pasarnya bahwa dia adalah untuk kaum Gen Z, atau juga dia untuk kaum bisnis yang mostly yang ada di bisnis hotel ya, ada juga untuk conference, memberikan conference yang nyaman, dan hal itu nyata sekali bahwa dapat dilihat bahwa kita di Bali menjadi penyelenggara ya event-event besar internasional ya. Saya nggak sebut satu persatu, tapi ya demikian kalau kita berbicara tentang Bali ya, di luar juga banyak ya. Jadi di Vegas bahwa mereka ada fun entertainment, di Thailand bahwa mereka menciptakan bahwa di sana resort-resort untuk memberikan ketenangan dan juga tidak lepas dari pakem yang mereka berikan dalam mengkonsep pariwisata mereka dan industri perhotelannya, Sea, Sand, Sun, and Sex ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk implementasinya. Next, Robert Cross. Ya, menarik sekali karena saya dipanggil mahasiswa saya juga dengan sebutan Mr. Cross atau Dr. Cross pada saat praktek di kantor depan ya. Jadi Cross ini bukan Cross saya. Jadi Bapak Robert Cross. Jadi menyebutkan bahwa manajemen hasil segmentasi adalah inti dari pengelolaan permintaan. Jadi poinnya adalah dia menjelaskan pada perilaku ya. Jadi kita harus melihat perilaku, demand dan tren yang terjadi. Ya, pada saat Covid kemarin mereka nggak keluar. Jadi ada online meningkatlah penjualan online di sana, dan setelah itu dan mereka in demand tempat-tempat yang sepi untuk beberapa tamu yang ingin menginap di Bali atau dimanapun.
Jadi ada target yang seperti itu, dan ini yang harus disegmentasikan sehingga menjadi peluang ya. Dalam hal ini juga dalam pelanggan bisnis yang disampaikan oleh Cross bahwa bersedia membayar lebih untuk pemesanan mendadak ya, sementara pelanggan wisatawan sensitif dan harga. Nah, jadi ada low and tight di sini ya. Ada sebab akibat yang di sini. Tapi dalam hal ini tetap perilaku itu adalah menjadi key atau kunci dalam penetapan segmentasi pasar dan targeting ini. Ya, Cheryl Kimes ya, beliau adalah peneliti revenue management, berpendapat bahwa segmentasi pasar mungkin manajer hotel ya atau pengelola hotel untuk mengantisipasi pola permintaan, menyesuaikan target penetapan harga yang sesuai dengan preferensi segmen tertentu. Jadi poinnya di sini adalah manajemen hotel dapat ya secara fleksibel mengelola harga ya dengan siklus perjalanan dan kebutuhan spesifik dari berbagai segmen. Ya, kalau di perhotelan dapat dilihat sekali ya, gampang implementasinya. Kapan kita sudah memetakan kapan itu low season, kapan itu high season ya. Jadi ini gampang untuk menyiapkannya. Bila perlu sudah menyiapkan paket-paket penjualan. Itu mungkin implementasinya. Ya, Stuart Hills. Jadi beliau adalah spesialis revenue management ya. Segmentasi pasar ya itu membantu ya memetakan atau memolakan dan penentuan tarif sehingga secara dinamis. Ya, beliau menyorot bahwa penggunaan data historis ya mampu memprediksi ya sehingga kita bisa menciptakan harga yang optimal. Mungkin pada high season kapan, low season kapan, untuk paket tertentu kapan, untuk paket yang tamu-tamu yang sudah sering berkunjung kembali, repeater seperti apa, dan program-program lainnya. Kita bahas selanjutnya. Ya, agar cepat dapat dilihat bahwa segmentasi pasar ya target goalnya sini Pak Kiki coba merangkum 4, 1, 2, 3, 4, 5 ya, yaitu poin saja, yaitu memaksimalkan pendapatan, optimalisasi tingkat hunian kamar, betul sekali, penyediaan layanan yang lebih personal ya, jadi dia eksklusif layanannya karena kita tahu dia spesifik tamunya seperti apa. Efisiensi dalam pemasaran dan distribusi, jadi yang dimaksud di sini adalah promosi untuk otanya seberapa persen, untuk kita offline-nya seberapa persen, menggunakan rekan-rekan dari travel agent seberapa persen, jadi seperti itu. Dan juga yang terakhir yaitu kita bisa tahu kinerja kita secara kompetitif dalam artian ya tiket studi kasus yang ada di Canggu, di Sanur, atau yang dimanapun yang ada di seluruh Indonesia. Jadi kalau tidak mempunyai kompetisi misalnya ya kita bisa, dan demandnya tinggi ya kita bisa menaikkan harganya pelan-pelan. Tapi ya musuhnya di sini adalah greedy ya. Jadi maksud saya greedy itu rakus. Jadi kita menaikkan tiba-tiba ya karena demand tinggi seperti kasus pada Mandalika tersebut ya akhirnya dikecam. Ingat ya. Jadi sekarang konsumen sudah sangat-sangat apa ya? Kalau saya bilang dia sangat-sangat aware terhadap kasus-kasus seperti ini. Ya, jadi mohon dipertimbangkanlah dengan bijak. Ya, permasalahan umum dalam segmentasi pasar dan targeting. Kurangnya pemahaman terhadap segmentasi pasar yang tepat. Ini adalah merupakan trap ya, atau jebakan Batman. Jadi dialami biasanya oleh hotel-hotel pemula ya, tempat saya bekerja dulu. Jadi mereka ingin cari bule tapi ujung-ujungnya banyak lokal yang di sana. Jadi kita harus melakukan revisi harga terkait itu ya, terhadap target pasar itu. Jadi the man behind the gun-nya ini harus bagus, dan juga balik lagi seperti yang disampaikan oleh para pakar tadi bahwa kita harus benar-benar melihat sesuatu itu secara komprehensif dan holistik ya. Demikian sih mungkin yang dilihat dari industri. Ya, di sini juga ada solusi, silakan dibaca sendiri ya, sudah disampaikan. Jadi ada analisis data besar yang harus dilakukan tersebut ya. Jadi bulan-bulan ini mungkin mohon maaf ya, seperti kasus kemarin Ukraina dan ini itu menyebar ke Thailand ya. Jadi kita sudah harus siap-siap juga, Bali juga harus
bisa menerima target tersebut dan memanfaatkan kondisi geopolitik yang ada. Ya. Tips untuk teman-teman ya, jadi kita siap-siap akan kedatangan tamu Lebanon, tamu dari Timur Tengah, karena sebentar lagi mereka sudah ada habis-habis perangnya itu. Jadi apa yang kita lakukan untuk melihat segmentasi pasar ini? Mungkin di OTA kita berikan diskon 50% untuk mereka sehingga mereka mau ke sini nginap lebih lama dan lain sebagainya. Gitu. Minum dulu guys. Waduh serius sekali. Bagaimana bisa pakai lanjutkan ya? Gas. Over reliance pada satu saluran distribusi. Ya. Yang saya maksud over reliance bergantung ya kepada satu OTA. Ini sering sekali dan biasanya ini dilakukan terjadi pada kondisi real pada hotel yang mungkin baru berdiri ya, marketingnya belum bagus banget dan juga belum mempunyai chain yang luas. Jadi umum terjadi. Ya kalau mereka tidak menggunakan agent atau sudah mempunyai link yang luas sebelumnya, saya rasa ini dapat dihindari ya. Can get rid of this problem. Tapi ini sangat-sangat ini ya, sangat-sangat crucial ya. Tapi kalau konsisten mampu bertahan along the way, percayalah semua hotel melalui fase ini. Sehingga ke depan kita akan dituntut untuk lebih melakukan diversifikasi terhadap penjualan kepada siapa, saluran-saluran distribusi dalam segmentasi pasar ini. Next, sulitnya mengelola inventaris kamar secara efektif. Ya, studi Chiang dan Chen. Ya, saya dalam hal ini sebagai pengelola tempat homestay dan juga akademisi tertarik ya, jadi dengan ini poin ini yang disampaikan oleh Chiang Chen. Memang inventaris kamar ya, pengelolaan itu dalam hal ini mungkin disampaikan ya, promosi dan segmentingnya itu menyebabkan tamu agak ya kesal ya, atau merasa I think I'm not in the right place. Dan terlebih tamu sekarang itu value money-nya yang sangat, dengan kondisi geopolitik dan juga kondisi keuangan di seluruh dunia ya, akibat bunga The Fed yang tidak mau menurunkan suku bunga, jadi inflasi yang tinggi, mereka sangat value uang mereka, dan pengelolaan ini menyebabkan keluhan. Ya, jadi dapat dilihat di sini bahwa Property Management System atau PMS ya, yang integrasi dengan sistem hasil itu harus real time ya, dan mampu melihat tingkat permintaan kamar. Selain itu ya, strategi overbooking ya yang terkontrol, tetap memperhatikan kapasitas dengan mengelola ekspektasi pelanggan. Nah, maksud saya yang sampaikan tadi itu adalah terkadang kamar yang belum ready, fasilitasnya itu kita jual dengan harga yang sama ya. Kita terlalu ya balik lagi, kita terlalu greedy menjual. Trapnya adalah melihat demand pasar yang tinggi tetapi properti kita tidak bagus, sistem kita tidak bagus, sehingga terjadi crash atau bentrokan di sini ya. Mungkin demikian yang mungkin dalam fase ini. Next, kita punya penentuan harga yang tidak optimal. Ya, penelitiannya sudah agak lama. Jadi dalam hal ini banyak penetapan harga yang tidak sesuai, yang tepat, yang sesuai dengan permintaan, sehingga banyak hotel-hotel ya mengabaikan perbedaan dalam daya beli dan perilaku setiap segmen. Ya, saya sampaikan seperti ini contohnya. Mungkin hotel targetnya adalah tamu-tamu wisatawan seperti saya tadi, Rusia, dan juga mungkin tamu-tamu yang baby boomer. Tapi dalam melakukan targeting, karena mereka terkendala dengan COVID dan lain sebagainya, dia bantinglah itu harganya. Dia bantinglah harganya sehingga drop sekali harganya. Wisatawan melihat nih, ini bagus banget gitu loh, karena ini kesempatan untuk kita nginep di sana. Oke, karena force major, saya nggak bisa melarang. Tetapi permasalahannya adalah
untuk merevive itu kembali. Dan jika satu pasar sudah ada di sana, ya nyaman di sana dengan harga di sana, menaikkan itu bisa sangat susah. Jadi seperti itu. Anything can happen. Ya, anything can happen. Mungkin mereka akan diberikan promo khusus untuk mereka sendiri. I don't know. Tapi kalau sudah banyak, otomatis segmen pasar akan berubah. Penentuan harga juga mungkin di sini tidak akan optimal sesuai dengan target dari manajemen, ya, atau target dari owner. Nah, kenapa bisa lambat dan lain sebagainya? Ya mungkin it's happen, sering sekali terjadi ya dalam beberapa diskusi dan juga teman-teman general manager yang Pak Kiki ajak ngobrol, ya itu juga yang menyebabkan mereka harus pindah ke hotel yang lain dan menjadi GM di hotel yang lain, karena ya permasalahan yang simpel ini, tetapi ya ke depan justru yang bikin kita pusing sendiri untuk mengubah target pasar, mengubah citra. Misal seperti ini, kita ambil tamu, saya nggak rasis dalam ini, kita target tamu China tapi yang datang India, ya harganya tentu berbeda yang diberikan, dan untuk mengubahnya lagi ke Chinese market atau market Europe itu perlu waktu, dan tentu ada ini penyesuaian harga, ya, FVR atau average room rate yang kita harus tetapkan lagi gitu. Next, ya, kesenjangan antara pemasaran dan operasi hotel. Jadi dalam hal ini ya berbicara mungkin internal, ya, komunikasi, ini inginnya apa, sementara yang datang apa, jadi miss dalam melakukan forecasting atau masa depan dari tamu-tamu apa yang didapatkan, dan juga miss ya dalam memberikan harga, itu akan sangat berpengaruh. Jadi solusinya mungkin secara gampang, ya, solusi teoritis ya mendorong kolaboratif di pemasaran penjualannya. Jadi maknanya di sini, atau mungkin the bottom line is, ya, poinnya adalah ya segmenting yang lebih bagus lagi, promosi yang lebih intens lagi, dan benar-benar tepat dalam melakukan forecasting tamu kita. Tergantungan pada data historis saja. Di sini ya data itu penting sekali, ya, di mana indeks pertumbuhan tamu yang meningkat, indeks yang menurun, jadi kita bisa elaborasi di sana mana yang harus di shoot lagi targetnya, ya, mana yang harus kita naikkan harganya dan value-nya seperti apa yang mereka dapatkan. Jadi seperti itu. Namun solusi yang diberikan di sini terkait dengan data historis, menggunakan model forecasting yang prediktif. Ya, ini sudah sangat ini sebenarnya sudah sangat dibantu dengan sistem, ya, karena hotel manajemen sistem, jika Anda satu klik saja itu sudah akan melihat keluar forecasting prediktif ini. Tetapi sekali terlebih kembali, ya, yang ini yang akan saya diskusikan nanti, seberapa kuat SDM-nya kita bisa melihat ini, ya, man behind the gun-nya. Lanjut, ada fleksibilitas untuk merespon permintaan. Oke, dengan paket-paket fleksibel. Ya, oke, sudah saya sampaikan tadi. Ya, oke, conclusion. Secara umum permasalahan dalam segmentasi pasar targeting dalam manajemen hasil hotel diatasi dengan ya CRS atau PMS, ya. Jadi hotel management system, bukan penyakit menular seksual, ya. Hati-hati. Lanjut, ya, analisis data through penerapan strategi harga dinamis, ya, itu benar-benar sangat dibutuhkan, ya. Kita harus fleksibel, sekali lagi basic hotel fleksibel. Kalau rigid kaku, ya siap-siap aja, ya, tamu akan pergi dari kita. Jadi hotel dapat mengatasi masalah-masalah dengan keunggulan kompetitif yang lebih kuat, ya, memaksimalkan peran serta meningkatkan tingkat puasan pelanggan. Ya, ini ya bias banget, ya, gampang diucapkan, namun secara teoritis sangat susah. Ya, atensinya terima kasih. Sebenarnya kalau kita bisa berbicara banyak, saya rasa 2 jam atau 3 jam kuliahan, ada beberapa hal yang sangat menarik di sini untuk dilakukan diskusi. Ya, teoritisnya kelihatan gampang diberikan solusi-solusi secara teoritis, ya, namun secara praktik ada beberapa komponen yang sekali lagi yang Pak Kiki sudah singgung tadi,
yang menyebabkan beratnya ini diimplementasikan dalam hotel, ya, secara melihat memforecasting, ya, kecuali dia sudah terbiasa melakukan forecasting, melihat data. Jadi ada sumber daya manusia, ada teknologinya, ya. Sekarang bagaimana kita bisa masuk ke OTA dan memberikan keyword atau kata kunci. Belum lagi ya yang susah SOP, karena setiap hotel memiliki SOP. Kadang-kadang kebijakan yang kita ingin mendapatkan segmentasi pasar A terbentur kepada SOP. Jadi SOP mereka harus duduk dan melakukan manajemen meeting untuk ini, ya. Dan itu juga related dengan kebijakan, seperti apa kita bisa melihat kebijakan itu fleksibel, melakukan kebijakan itu untuk melihat pangsa pasar yang terbuka ke depan, ya. Ya, jadi poin-poin ini sebenarnya menarik untuk kita diskusikan lebih lama. Tetapi ya sekali lagi mungkin kita bisa bawa arahan hari, ya teman-teman. Oke, demikian mungkin paparan singkat tentang perkuliahan kita, ya. Saya harap minggu depan mungkin kita bisa singgung ini sedikit, atau meloncat ke topik yang baru, ya, sehingga kita bisa terus berdiskusi, ya, kita sharing, ya, tentang terkait dengan ya hasil, ya, atau yang mengacu kepada keuntungan dari hotel tersebut, karena ini adalah best practice sesuai sekali lagi dengan marwah dari perkuliahan kita. Kita mengacu kepada hasil sehingga ada blueprint di sana, ya, ada cetak biru untuk ke depan yang kita lakukan, yang kita bisa kontribusikan ke hotel tempat bekerja, atau mungkin bisa disampaikan ke manajemennya atau ke ownership tentang bagaimana atau apa yang harus kita lakukan. Semoga ada yang mengangkat ini menjadi tesis. Baik, demikian saya Iwayan Kiki Sanjaya, atau lebih umum dikenal dengan Dr. Cross. See you again in near future. Jangan lupa stay healthy and keep safe. Have a nice day.